Di antara yang mencegah seseorang untuk menjadi wali, dia masih kecil. Kenapa? Kenapa orang masih kecil itu tidak bisa menjadi wali dalam nikah? Ulama mengatakan karena anak kecil walaupun dia mumayyiz belum balik, maslub al-ibarah, maslub al-wilayah. Artinya begini, ibarah, lafat-lafat yang dia ucapkan itu tidak dianggap oleh syariat. Makanya nanti dalam permasalahan jual beli, atau dalam masalah jual beli, asobi fil haqiqah lah sebenarnya nggak bisa. Kecuali nanti ada pendapat. Boleh seorang sobi dalam bab jual beli. Dalam bab B, muamalat, hukum tasarrufatnya sobi ada beberapa pendapat. Pendapat diantara mengatakan boleh dia bertasarruf kalau diizinkan sama walinya. Tapi kalau dalam masalah wilayah itu nikah, as-sobi tidak bisa menjadi wali dalam nikah. Akan tapi pindah ke yang lebih jauh derajatnya. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas di minggu kemarin. Alhamdulillah, di minggu kemarin beliau sudah menjelaskan bagaimana hukumnya ketika istawa atau ijtama'a terkumpul beberapa wali dalam satu derajat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat-syaratnya seseorang ketika ingin menjadi wali nikah. Nah, sekarang pembahasan ini apa sih pencegah yang mencegah seseorang menjadi wali nikah? Kemarin ada 3 yang sudah dibahas sama Habib Hanif. Pertama, ketika seseorang kafir. Ketika dia kafir, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah terhadap perempuan yang muslimah. Itu yang pertama. Jadi syarat wali harus kafir, harus muslim itu berlaku ketika yang mau dinikahin muslimah. Makanya dibilang di situ idza kanatiz zaujatu muslimatan, maka disyaratkan walinya harus muslim. Kemudian yang beliau bahas juga kemarin ketika tapi kalau walinya kafir maka pindah ke wali yang lebih jauh. Contohnya misalkan ada fulanah, misalkan Zainab mau menikah. Tapi dia punya bapak ini kafir dan Zainabnya muslimah, maka si bapak tersebut tidak bisa untuk menjadi walinya siapa? Walinya Zainab. Akan tapi walinya pindah ke kakeknya. Kalau kakeknya muslim. Kalau kakeknya kafir juga, maka pindah kepada al-ah asy-syaqiq, saudara satu kandung dan seterusnya. Tamam. Nah, kemudian yang beliau sampaikan juga kemarin ketika walinya fasik. Ketika walinya fasik, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah ketika dia fasik. Akan tapi pindah ke wali yang lebih jauh. Tentu kemarin beliau bahas ada beberapa pendapat ulama tentang wali ketika dia fasik. Di sini dikatakan kalau walinya fasik, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah. Maka pindah wilayah tersebut kepada al-ab'ad. Seumpama ayahnya fasik, ya, maka si ayah ini tidak bisa menjadi wali nikah, akan tapi pindah kepada kakeknya. Taib. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua mengatakan enggak. Yaitu yang dibilang di siapa? Ikhtiar daripada Imam An-Nawawi wa ghairuhu. Ketika walinya fasik masih tetap dia bisa jadi wali nikah. Kalau seumpama kewilayahan tersebut pindah ke orang fasik juga. Jadi seumpama nih walinya fasik, pindah ke fasik yang melakukan kefasikan yang sama ataupun lebih parah, maka tetap ayahnya tersebut masih bisa menjadi wali dalam menikahi anaknya. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga yaitu sebagian ulama mengatakan tetap ketika dia fasik boleh menjadi wali. Pendapat
ketiga. Pendapat keempat yang mengatakan apa? Boleh dia menjadi wali fasik idza ammal fisku, ketika kefasikan sudah merata. Jadi kesimpulannya bisa kita katakan kurang lebih ada 4 pendapat ulama atau 3 pendapat ulama di dalam wilayatul fasik. Apakah seseorang yang fasik bisa menjadi wali nikah? Dalam masalah ini ada arba agwal atau salah satu agwalin fil masalah. Tamam. Gol awal mamnu, yakni al wilayah tantaqilu ilal ab'ad. Hak kewilayahan tersebut pindah ke wali yang lebih jauh derajatnya. Misalkan dari bapak pindah ke jad. Tamam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu ikhtiar daripada Imam Nawawi seumpama pindah ke orang yang fasik juga. Sampai ke hakim menjadi katanya Imam Nawawi dalam masalah ini maka tetap dia bisa menjadi waliun nikah meskipun dia fasik karena pindah kepada orang yang fasik juga. Itu pendapat kedua yaitu ikhtiar Imam Nawawi. Pendapat ketiga mutlakon, dia boleh menjadi al-fasik yali. Orang fasik bisa menjadi apa? Wali fin nikah mutlakon. Ya ini mau gimana pun keadaan ini wali ketika fasik dia bisa menjadi waliun nikah. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, wali yang fasik bisa menjadi waliun nikah berlaku ida amma al-fisku. Ketika fisik itu sudah merata di orang-orang. Nah, ini mungkin kesimpulan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibn Hajar di Tuhfatul Muhtaj. Kalau di sini ada kitab ini Miftah juga tapi di ta'liq Al-Habib Zain bin Smith di sini mengatakan al-khulasa fi hukum wilayatul fasik ada 3 pendapat. Tapi yang alladzi fahim tuh yang kita fahamkan dari ibaratnya Syekh bin Hajar Tuhfah ada arba aqwal fil mas'alah. Nah, ini kemarin sudah dibahas juga oleh Al-Habib Hanif. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga di antara yang mencegah seseorang menjadi wali dalam nikah ketika masih kecil, sobi, belum balik. Ketika ada seseorang perempuan misalkan, perempuan dia mau nikah, Zainab mau menikah, ayahnya sudah meninggal, ya, kakeknya juga sudah tidak ada, maka yang menjadi wali nikahnya dia siapa? Al-ah asy-syaqiq, saudara sekandung. Ternyata saudara sekandung dia masih kecil, belum balik, walaupun sudah mumayyiz. Ternyata saudara sekandungnya dia apa? Masih sobi, belum balik, maka dia tidak bisa menikahkan Zainab, akan tetapi pindah ke al-ahli ab. Pindah ke ahli ab kalau ahli abnya ada dan terkumpul di dirinya syarat wali. Tamam. Jadi di sini dikatakan yang ketiga adalah di antara yang mencegah seseorang untuk menjadi wali dia masih kecil. Kenapa? Kenapa orang masih kecil itu tidak bisa menjadi wali dalam nikah? Ulama mengatakan karena anak kecil walaupun dia mumayyiz belum balik, maslub al-ibarah, maslub al-wilayah. Artinya begini, ibarah, lafaz-lafaz yang dia ucapkan itu tidak dianggap oleh syariat. Ya, karena kenapa? Sobi tidak bisa menjadi apa? Wali dalam nikah. Kenapa? Karena ibarahnya yang dia lafadzkan, lafaz yang diucapkan oleh sobi itu apa? Laghiyatun ay la tu'tabar syara'an. Tidak dianggap oleh syariat. Kau lafadznya. Makanya nanti dalam permasalahan jual beli, atau dalam masalah jual beli, sobi fil haqiqah lah sebenarnya nggak bisa. Kecuali nanti ada pendapat. Boleh seorang sobi dalam bab jual beli. Dalam bab B, muamalat, hukum tasarrufatnya sobi ada beberapa pendapat. Pendapat diantara mengatakan boleh dia bertasarruf kalau diizinkan sama walinya. Tapi kalau dalam masalah wilayatul nikah, as-sobi tidak bisa menjadi wali dalam nikah. Akan tapi pindah ke yang lebih jauh derajatnya. Seumpama syaqiq, dia sekarang bisa menjadi apa? Dia sekarang harus menjadi wali. Tapi karena dia masih sobi, masih siba, masih belum balik, maka pindah ke li'ab. Maka pindah wilayah tersebut ke li'ab. Nah, cuman makanya dikatakan di bait itu as-siba li ghayah. Siba, sobi ini bisa mencegah untuk menjadi wali sampai ada batasannya, sampai dia balik. Bukan seterus-terusnya, enggak. Bukan seterus-terusnya dia tidak bisa menjadi wali. Makanya wasiba li ghayah. Di baitnya kan li ghayah karena ada batasan. Sampai batasannya. Artinya sampai ketika dia sudah balik, maka dia bisa menjadi wali untuk nikahin adiknya atau apa saudaranya. Tamam. Oke, jadi yang ketiga adalah idza kanal qaribu sabiyan ay ghairu baligin, meskipun dia mumayyiz. Apa ilahnya?
Apa sebabnya? Li'anna sobi, ibarahnya atau perucapannya la tu'tabar syar'an. Tidak dianggap oleh syariat atau ibaratuhu laghiyatun fi syara'. Itu sabab atau apa namanya yang alladhi yamna al wilayah yang ketiga. Taib. Tamam? Sekarang yang keempat, yang mencegah ar-rabi'atu idza kana raqiqan. Ketika walinya itu berbudak, misalkan kakaknya budak, ini perempuan mau nikah. Bisa jadi ayahnya juga seumpama misalkan nih Sayyid mempunyai budak, bapak sama anak yang perempuan, tapi anaknya sudah dibebaskan, bapaknya kan masih jadi budak. Nah, ketika anak yang mau menikah, bapak tidak bisa menjadi walinya anak tersebut. Kenapa? Karena bapaknya rokik. Karena yang namanya rokik itu ada sifat nages, sifat kekurangan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa yang dia miliki. Karena dia tidak memiliki sesuatu. Ya, al-abad wa ma malakahu li sayyidihi. Seorang budak, apa yang dia dan apa yang dia miliki untuk sayyidnya. Makanya ar-rokik tidak bisa menjadi wali finikah. Karena dia mempunyai sifat kekurangan di diri dia. Oke? Cuman di sini ulama mengatakan budak itu kan macamnya banyak. Ada budak memang dia semuanya budak. Ada yang muba'at, ba'duhul hur wa ba'duhu apa namanya? Budak. Ba'duhul hur. Nah, kalau misalkan sebagian budak, sebagian hur, tetap walaupun al-muba'at tetap dia tidak bisa menjadi wali fin nikah kecuali dalam satu masalah dan masalah tersebut diperselisihkan sama ulama. Contoh, ada seseorang ragik, budak. Dia mubaat, sehari bebas, sehari budak. Dia mempunyai budak juga. Kan al-mubaat dia yamlik, dia bisa memiliki budak. Nah, ketika dia memiliki budak ini, apakah dia boleh menikahkan budak tersebut? Naam, al-ulama mengatakan boleh. Tapi dia menikahkan budak tersebut bil milki, bukan gara-gara dia walinya budak tersebut. Paham nggak? Jadi misalkan ada rogi, dia budak, tapi mubaat. Ba'duhu hur wa ba'duhu abad. Hari ini bebas, hari ini menjadi budak. Itu mubaat. Nah, ketika dia mubaat, dia memiliki budak. Memiliki budak di waktu dia hur. Tamam. Apakah dia bisa menikahi budak dia? Bisa menikahi budak dia dengan apa? Bukan dengan wilayah, tapi dengan apa? Dengan milki. Ini pendapat yang asoh. Walaupun nanti Al-Imam Al-Baghawi mengatakan tetap tidak bisa. Tamam? Yani na'am al-muba'at lahu tazwij amatin yang dia miliki bi ba'dihil hur. Tapi huwa yuzawwij dengan milki bukan dengan wilayah. Ya, yang namanya budak itu katanya ulama, ya aksar al-wilayah tertarik diri dia. Dia nggak bisa jadi godi. Ya nanti yang dihukumi sayyidnya. Dia nggak bisa jadi godi budak. Tiba-tiba kalau misalkan yang terjadi apa permasalahan itu sayyidnya, dia nggak bisa menghukumin. Artinya budak itu tidak bisa menjadi la fali fin nikah wala yajuz lahu an yakuna ghadiyah. Tapi budak bisa menjadi mufti. Karena hukum yang muncul dari ghadi sama hukum yang muncul dari mufti beda. Artinya kalau udah muncul hukum dari ghadi, dia tidak dari hakim, dia tidak mau mengikuti. Bisa dipenjara, bisa ini semacam seterusnya bisa dihukum. Tapi kalau hukum dari mufti tidak mulzim, tidak harus dia kerjakan. Tamam. Nah, budak bisa jadi mufti tapi tidak bisa menjadi qadhi dan juga tidak bisa menjadi wali nikah. Contoh budak dalam mufti, contoh itu budak-budaknya siapa? Abdullah bin Abbas atau Al-Imam atau Ikrimah, Mujahid, ini kan semuanya siapa? Abid, tapi haula kulluhum semuanya mufti. Semuanya mufti, tapi tidak bisa menjadi qadhi. Wala yajuz lahu an yakuna waliyan fin nikah fi halatir riqah. Dalam masih keadaan dia menjadi budak. Itu yang keempat, idza kana raqiqan. Terus yang kelima, nah yang kelima ini perlu pembahasan sedikit, perlu kita fokus sedikit. Ya, katanya beliau di sini yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, kalau walinya majnun, walinya apa? Gila. Majnun itu ada kalanya terus menerus, ada kalanya terputus. Maksudnya nggak terus menerus. Kadang-kadang gila, kadang-kadang sehat. Nah itu gimana hukumnya? Nah di sini dikatakan idza kana majnunan, idza kana al-waliyu au idza kana al-qaribu majnunan.
Perempuan pengen menikah. Dia punya bapak gila. Maka yang menikahin kakeknya. Kalau kakeknya masih ada. Ya ini al-wilayah tantakil ilal abad. Kalau jununnya mutbik. Artinya mutbik itu apa? Terus menerus. Mustamirron. Jununnya terus menerus. Toyib. Sekarang pertanyaannya. Kalau misalkan jununnya tidak terus menerus. Ya kan? Kalau jununnya tidak terus menerus. Hukumnya bagaimana? Falau kosuro. Jadi fa ini ya kalau dalam fikih biasanya fa tafri'. Fa cabang, cabang daripada sebelumnya. Sebelumnya dia mengatakan kalau wali majnun tidak bisa menjadi wali. Seseorang majnun tidak bisa menjadi wali. Kalau dan jununnya mutbik terus menerus dia bilang. Kalau jununnya sebentar doang gimana? Kalau jununnya sebentar doang gimana? Bisa jadi wali apa enggak dia? Wali nikah. Gala falau. Jikalau kosuro sebentar zaman al-junun. Masa dia gila itu cuma sebentar doang. Kayaumin fisanatin dalam 1 tahun. Cuma 1 hari doang dia gilanya. Dalam 1 tahun cuma 1 hari doang dia gilanya. Nah ini gimana hukumnya nih? Ada misalkan Zainab. Ya, dia mau nikah. Dia punya bapak. Bapaknya ini jununnya 1 tahun cuman 1 hari aja. Jadi dari berapa ratus, 300 hari lebih itu 1 hari aja dia junun. Maka hukumnya gimana? Untudirat ifaqatuhu. Ditunggu ketika sadar. Jadi katanya ulama mustahil. Jadi misalkan nih, misalkan di hari Kemis. Hari Kemis tanggal, misalkan aja umpama, hari Kemis tanggal 20 September misalkan. Umpama. Ayahnya itu biasanya junun di hari tersebut. Maka tidak mungkin dia bisa nikah anaknya di hari tersebut. Kapan nikahnya? Tunggu besok. Karena besoknya sudah apa? Sudah nggak junun lagi. Misalkan si suaminya ini kekeh kepengen nikah sekarang. Kita katakan mustahil, nggak bisa. Nggak bisa. Hukumnya harus diapain? Ditunggu sampai dia sadar. Karena jununnya cuma sebentar. Oke? Fa'in takot itu kalau jununnya saat sebentar. Artinya dari 1 tahun cuma 1 hari doang jununnya. Terus beliau bilang fa'in takot to'a jununuhu. Ya ini kadang-kadang junun, kadang-kadang sadar. Beliau mengatakan zawaja maka menikahi wali tersebut zamanal ifagoh. Zamanal ifagoh ketika apa? Ketika dia sadar. Misalkan contoh ya. Nanti anak tulis ringkesannya masalah ini. Nanti Anda tulis, kita ngelepas apanya, nyelesaikan ibarahnya beliau dulu, baru kita bahas secara terperinci. Beliau mengatakan fa'in takot jununu. Kalau ya misalkan seminggu junun, seminggu enggak, seminggu junun, seminggu enggak. Ini gimana nih walinya gini bisa jadi nikah, bisa jadi wali apa enggak? Al Habib Muhammad bin Salim mengatakan di sini, kalau di zaman ifagoh maka dia bisa, waktu dia sadar dia bisa menikahi. Tapi kalau dia nggak sadar, katanya Habib Muhammad, Al Hakim yang menikahi. Ini pendapat tidak muktamad dalam madhab Syafi'i. Ketika zamanul apa? Zamanul junun bukan hakim yang menikahi, tapi siapa yang menikahi? Al-wali al-ab'ad. Ini termasuk pendapat yang tidak muktamad dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i fi zamanil junun, siapa yang menikahi? Al-ab'ad, wali yang lebih jauh. Seumpama bapaknya seminggu junun, seminggu sehat. Artinya seminggu junun, seminggu sadar. Ketika zaman bapaknya junun ini, siapa yang menggantikan bapaknya dalam wali nikah? Kakeknya. Kalau kakeknya masih ada. Kalau kakeknya nggak ada siapa? Al-ah asyagik. Kalau nggak ada baru liab. Bukan langsung ke hakim. Itu yang langsung penghakim itu pendapatnya siapa? Al-Habib Muhammad bin Salim. Tapi ini pendapat tidak muktamad dalam madhab Syafi'i. Makanya sebagian ulama yang mensyarahkan kitab ini mengatakan diantaranya Syekh Toha, ya beliau mengatakan madzakarahu al-Habib Muhammad bin Salim annal wilayah tantagil lil hakim ala ghairil mu'tamad. Ya, wal mu'tamad pindahnya kemana? Ke al-ab'ad dan di sini beliau menakal ibarah al-Imam Nawawi di kitab Ar-Raudhah. Tamam. Sekarang kita mau kasih kesimpulan. Anak tulis di papan tulis ya.
hukum wali yang majnun. Tafsil perinci. Kita katakan kalau misalkan idza kana jununuhu mutsbiqan. Ketika jununnya ini mutsbiqan, terus menerus, ai mustamirran. Ketika apa? Jununnya mustamirran. Maka dalam masalah ini, dalam keadaan ini kita katakan hukumnya apa? Al-wilayatu tantaqilu, pindah ilal ab'ad. Tapi halah asaniyah idza kana jununuhu apa? Mutagatti'an. Kalau jununnya apa? Mutaqatti'an. Maka di sini ulama mengatakan ada 3 keadaan. Kalau jununnya mutagatti'an, ada 3 keadaan. Satu, apa yang pertama? An yaqilla. Zamanul jununi. Jiddan. Waktu gilanya itu cuma sedikit doang. Dalam 1 tahun 1 kali. Kayaumin fi sanatin. Maka dalam konteks keadaan semacam ini hukumnya gimana? Ulama mengatakan hukumnya untudirat ifaqatuhu, sampai dia sadar baru bisa dinikahin. Misalkan keluarga laki datang, maunya sekarang dinikahin, mustahil, enggak bisa. Isbir, sabar, tunggu besok, dia sadar langsung nikahin. Ya, ini kapan? Kalau yakil tuh sedikit zamanul junun jiddan. Keadaan yang kedua, an yakilla zamanul ifagoh. Ini walinya junun nih. Ya enggak? Cuman 1 hari aja dia sadar dalam 1 tahun. Paham enggak? Ini kan yang sedikit zamanul junun. Kalau yang kedua nih yang sedikit zamanul ifagoh. Gimana kalau yang sedikit zamanul ifagoh? Maka ulama mengatakan yuzawwij al-ab'adu ittifagan. Secara ittifak ulama, maka wali yang lebih jauh itu menikahi. Jadi misalkan ada fulanah, Maryam punya ayah misalkan. Ayahnya ini majnun, tapi 1 tahun ada dalam 1 tahun itu sadar 1 hari doang. 1 tahun dia sadarnya cuma 1 hari. Ini gimana hukumnya ini? Ulama mengatakan yuzawwij al-ab'ad, yang lebih jauh yang menikahi, wali yang lebih jauh. Berarti kakeknya kalau kakinya masih ada dan terkumpul syarat wali. Pertanyaannya, seumpama terjadi nikahnya itu di hari yang bapaknya itu sadar, boleh apa enggak? Ya juslahu an yuzawwija, kalau terjadi pernikahan tersebut di hari yang 1 hari tersebut bapaknya sadar. Oke? Hada al-hala as-saniyah. Al-hala as-salisa, keadaan yang ketiga. Ini yastawiyan nih, seminggu gila, seminggu sadar, atau setengah tahun gila, setengah tahun sadar. Maka hukumnya apa di sini? Berarti kita tulis dulu. Keadaan yang ketiga, an yastawiya. An yastawiya masalan. Ya, sama. An yastawiya. Maka ulama mengatakan yuzawwij al-ab'ad, ya, alal asoh. Kita katakan alal asoh. Ini yang kita tulis berbeda dengan yang disebutkan oleh Habib Muhammad bin Salim. Ya, yuzawwij al-ab'ad alal asoh fi zamanil junun. Tamam. Wa yuzawwij huwa, dan dia sendiri menikahkan fi zamanil ifagah. Tamam. Paham ya? Tapi kalau Habib Muhammad bin Salim mengatakan dalam masalah ini, apa yang beliau katakan? Fi zamanil ifagah huwa yuzawwij, lakin fi zamanil junun al-hakim yuzawwij. Hada ala ghairil mu'tamad. Al-mu'tamad hada. Al-asah anna zamanil junun alladhi yuzawwij huwa al-ab'ad wa laysa, bukan al-hakim. Paham ya? Nah, ini kesimpulan al-hasil dalam hukum ketika walinya majnun. Tamam, kalau pokoknya patokan kita kalau junun ya terus-menerus pindah ke ab'ad.
Tapi kalau junun yang mutagatti'an, terputus-putus, kita lihat terlebih dahulu. Kalau zamanul junun galil jiddan, maka nantadir, kita tunggu. Tunggu sampai ayahnya sadar baru dinikahin. Tapi kalau yang zamanul ifago, zaman sadarnya cuma 1 tahun, 1 hari doang. Nah, maka ulama mengatakan yang wali al-ab'ad yuzawwij. Tapi kalau seumpama pernikahan itu terjadi di waktu dia sadar, dia bisa menikahi. Tamam? Nah, kemudian yang ketiga ini, ingat ini ya. Kita kasih garis bawah juga di sini. Khilafan lima zakarahu al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tamam? Ya, di sini ada berapa ibarah fikih yang anak kumpulkan tapi tidak perlu kita sebutkan ya. Di antaranya Raudhah Al-Imam Nawawi mengatakan ya yang muktamad semacam ini. Tamam, bukan yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Salim. Taib. Kemudian, tapi ini paham insyaallah ya. Tamam. Ya Allah. Tamam, Ustaz. Right. Taib. Kemudian, berarti yang al-mani al-khamis yang mencegah seseorang menjadi wali yang kelima, sudah yaitu junun dan sudah kita perinci insya Allah. Tamam. Taib. Kemudian yang keenam. Nah, yang keenam ini beliau katakan idza kanal qaribu dza khabalin. Ya. Ya, umurnya besar tapi perilakunya seperti anak kecil. Nah, hadza minal mawani al-wilayah, di antara yang mencegah seseorang untuk menjadi wali dalam nikah. Baik khobalnya itu asli atau aridi. Terus yang ketujuh, idza kanal qaribu akhras. Kalau walinya ini akhras, bisu. Udah bisu, dia tidak mempunyai isyarah yang difahami oleh semua orang dan dia juga tidak bisa menulis. Ketika seorang wali akhras bisu dan dia tidak mempunyai isyarah mufhimah. Ketika dia akhras dan tidak mempunyai isyarah mufhimah. Tamam, dan dia tidak bisa nulis, maka ulama mengatakan al-wilayah tantaqilu ilal ab'ad. Tamam. Jadi ada seorang misalkan Zainab pengen nikah. Dia punya bapaknya ini akhras, tidak bisa ngomong. Dan bapaknya tidak mempunyai isyarah mufhimah. Isyarah yang semua orang bisa paham, gak mempunyai bapaknya. Dan gak bisa nulis. Maka dalam keadaan ini, hakul wilayah yang dimiliki bapaknya tersebut pindah kepada kakeknya. Kalau di kakeknya terkumpul syurutul wilayah. Kalau enggak juga, maka pindah ke al-syaqiq dan seterusnya. Tamam. Tapi beliau katakan, fa in kanat lahu isyaratun mufhimah. Kalau koribnya tadi atau kita contohkan tadi bapaknya mempunyai isyarah mufhimah atau bapaknya bisa nulis, al wilayah la tantakil. Ya, wilayah tersebut tidak berpindah, akan tetapi dia mewakilkan orang lain dengan isyarah atau dengan kitabah. Dia mewakilkan orang lain dengan isyarah karena dia mempunyai isyarah mufhimah. Artinya ketika dia memberi isyarah semua orang bisa paham dengan isyarahnya dia. Terus ataupun dia mewakilkan dengan kitabah. Khulasah kesimpulan masalah yang ketujuh ini ulama mengatakan terkadang al-akhras, terkadang orang yang bisu ini ada 3 keadaan. Yang pertama al-akhras, ketika orang bisu terkadang dia tidak mempunyai isyarah mufhimah. Ketika dia tidak mempunyai isyarah mufhimah maka kita katakan hak wilayah tersebut pindah ke wali yang lebih jauh. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, terkadang dia mempunyai isyarah mufhimah. Ketika dia mempunyai isyarah mufhimah, maka hakul wilayah ya tidak tercegah, tidak tertarik dari dia. Akan tetapi dia yuzawij binafsihi bisa. Kalau dia mempunyai isyarah mufhimah, ya, wataratan lahu isyaratun mufhimah yafhamuha kullu ahadin. Setiap orang, tidak orang yang pintar aja. Semua orang bisa memahami isyarah dia. Maka dalam masalah ini ulama mengatakan yagum bitazwij binafsihi. Dia bisa menikahkan dengan sendirinya. Tapi keadaan yang ketiga, dia mempunyai isyarah.
Tapi yang faham isyarah dia ini cuma orang-orang yang pinter aja. Maka ulama mengatakan yagum bit taukil, maka dia mewakilkan dengan isyarah atau dengan al-kitabah. Al-khulasah, kesimpulannya. Kesimpulannya ulama mengatakan di sini ada tiga keadaan. Al-khulasah di sini ada tiga keadaan. Ini disebutin di ta'liq yang ditaklikin oleh Al-Habib Zain bin Sumit. Pertama, taratan laisa lahu isyarah mufhimah. Terkadang dia tidak mempunyai isyarah yang mufhim. Laisa lahu isyarah mufhimah. Maka dia udah akhros dan dia tidak mempunyai isyarah mufhimah dan dia tidak bisa nulis. Maka hukum wilayah tersebut pindah kepada wali yang lebih jauh. Keadaan kedua, tarotan terkadang dia mempunyai isyarah mufhimah. Isyarah mufhimah di sini semua orang bisa faham dengan isyarah dia, baik orang yang zaki ataupun orang yang tidak pintar bisa memahami isyarah dia, maka di sini dikatakan dia bisa menikahi diri dengan dia sendiri. Dia bisa nikahi sendiri. Tamam. Ketika dia bisu dan dia yang ketiga, ketika dia bisu, ya, dan dia mempunyai isyarah, tapi isyarah dia ini yang bisa paham siapa? Al-azkiyah, orang-orang yang pintar aja. Maka dia yuwakil bil isyarah ataupun yuwakil bil kitabah. Ini kesimpulan masalah yang ketujuh. Al-mawani as-sabi'ah akhros. Jadi akhros tadi ada tiga keadaan. Tamam, kesimpulannya tiga keadaan. Kemudian yang ke-8, idza kanal qaribu za'atahin. Ketika goribnya atau walinya ya mempunyai kekurangan dalam akal atau disebut ma'tuh. Makanya An-Nadhim mengatakan zu'atahin, ya. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat ngapain beliau menyebutkan zu'atahin lagi? Padahal sudah masuk ke Majnun ataupun sudah masuk ke yang setelahnya yaitu Mubarsam. Seandainya beliau tidak mengatakan zu atahin, tapi beliau mengatakan zu safahin lakana aula. Kalau dia mengatakan zu safahin, ya ketika safi, walinya safi, yakni safi itu maksudnya apa? Orang yang balik tapi masih dalam keadaan belum rasyid. Ya, dari sobi balik belum rasyid ataupun sudah rasyid ataupun sudah balik. Terus hajara alaihil suma bazzara malahu, dia mubazir di malas, kemudian hakim menghajar dia. Yani anta mahjurun alaihi, dihajar oleh hakim. Yani hakim mencegah dia untuk bermuamalah, bertasarrufat. Ini kan safi. Safi tidak bisa menjadi wali. Tapi ada nggak di bait 10 itu safi? Tidak ada. Makanya Habib Muhammad bin Salim mengomentari, andai kata dia mengganti lafadznya bukan zu atahin menjadi zu safahin, lakana aula. Kenapa? Karena masuk di sini as-safi. Sekarang kan misalkan kita membaca 10 bait tersebut. Safi tidak ada. Padahal safi tidak boleh menjadi wali. Dan tidak perlu juga beliau mengatakan apa? Zu'atahin. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan al-junun wal birsam. Tamam. Jadi dikomentarin oleh Muhammad bin Salim tentang bait yang zu'atahin. Falau qala, andai kata dia mengatakan zu safahin, maka lebih utama. Kenapa? Karena masuklah di situ as-safi dan atah juga sudah masuk daripada junun ataupun dengan anti namanya birsam al-mubarsam. Setelah ini bakalan disebut. Tamam. Yang ke-8 adalah tadi idza kanal qaribu za'atahin. Ya, dikomentari sama Habib Muhammad al-afdol, dia mengatakan apa? Zu safahin, supaya safi masuk. Ya, karena safi tidak bisa menjadi wali nikah. Nikah mahjur alih tidak bisa. Seumpama ada perempuan mau nikah tapi ayahnya safi, ya, dilarang oleh Gauti untuk tasarruf, maka ayahnya tidak yumna minat tazwij, nggak bisa dia tidak bisa menjadi wali. Akan tapi walinya pindah kemana? Ke al-ab'ad, yaitu siapa al-ab'ad? Kakeknya. Kalau terkumpul di kakeknya syurutul wilayah, wa ila pindah-pindah terus nanti. Tamam. Yang ke-9, idza kanal qaribu mubarsaman ay musaban bil birsami wa huwa naqsun fil agli. Nah, ini kan sama aja, kekurangan dalam akal. Makanya tadi Muhammad bin Salim mengomentari, andai kata dia mengatakan zu safahin sudah cukup. Kenapa? Zu safahin lebih utama karena memasukkan satu keadaan yang tidak disebutkan dan tidak mengeluarkan keadaan yang disebutkan. Kalau dia mengatakan zu safane, dia memasukkan sesuatu yang tidak disebut dan dia tidak mengeluarkan sesuatu yang disebut. Kenapa? Karena zu atahin masuk sama seperti mubarsam. Oke?
mungkin anwa. Al-junun funun. Ya mungkin kalau secara berdetailnya tuh nggak tahu apa namanya. Tapi al-junun funun ya. Mungkin ini marotib, apa martabat daripada aja. Makanya sebagian kita tanya ke guru kita kan dia udah nyebut junun, ngapain nyebut mubarsam? Katanya zikrul khos ba'dal am. Katanya zikrul khos ba'dal am. Al-am junun. Tapi ini khusus mubarsam. Zikrul am ba'dal khos. Jadi kalau dia nggak mengatakan zu atahin udah disebut mubarsam. Dan juga udah masuk ke nau junun. Makanya lebih afdol dia mengatakan apa? Zu safahin. Tamam. Yang terakhir yang ke-10 idza kana ablah. Ablah itu ulama mengatakan ghalabat alaihi al-ghaflah. Lebih banyak salahnya ya, kalau ngasih saran salah mulu. Sampai dia nggak bisa ngebedakan mana yang kufu, mana yang tidak kufu. Nah, ketika walinya ablah, ya ghalabat alaihi al-ghaflah, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang kufu dan mana yang tidak kufu, maka ulama fuqaha mengatakan ke hak wilayah tersebut pindah kepada wali yang lebih jauh, yaitu kepada jad, ataupun kalau jadnya masih ada, kalau enggak berarti pindah ke akhsyagi kalau masih ada, dan atau kalau ada, kalau enggak terus sesuai derajat yang sudah dibahas sebelumnya. Tamam, ya ini 10 asyratun sawalibul wilayah. Adapun perkataan beliau abkam itu minta mamil bait. Kenapa? Karena abkam maknanya akhros. Dan sudah kita jelaskan hukumnya akhros apa. Dalam hukum akhros tersebut ada 3 keadaan ya. Dalam hukum akhros ada 3 keadaan. Dan ini bisa didapatkan di mana? Di ta'liknya Al-Habib Zain bin Semit. Makanya dikatakan fafi kulli wahidin min hadis suar takunul wilayah lil abad. Bukan pindah ke hakim. Nanti pindah ke hakim ada keadaan-keadaan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab.